Mohon maaf teman-teman, kita tunggu sampai 9:10 ya. Sebentar lagi akan kita mulai. Terima kasih atas kedatangan teman-teman, kehadiran teman-teman di ruang virtual ini, meskipun kita tidak bisa tatap muka ya. Tapi harapannya kita bisa saling bertukar pikiran, bisa tetap memikirkan bersama bagaimana keadaan himpunan kita nanti, perkaderan kita nanti, terutama di pelatihannya, begitu ya. Untuk pagi ini, karena kita masih ada 13 ya partisipan, termasuk fasilitator, termasuk pemateri, dan saya sendiri selaku moderator. Jadi ini tadi dapat arahan dari teman-teman LO untuk merekam dan nanti akan disiarkan ulang di YouTube. Mungkin sudah 9:10 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wenda. Untuk kali ini selaku moderator dalam acara webinar atau kajian bersama dengan tema HMI sebagai trendsetter perkaderan pemuda Indonesia. Webinar kali ini sebenarnya merupakan rangkaian acara untuk meramaikan atau bahasanya seperti kita memantik ingatan dan pikiran kita maupun rasa kita terhadap perkembangan himpunan sekarang, terutama dalam ranah perkaderan dan pelatihan, untuk kemudian nanti akan dielaborasikan ke dalam forum Munas nanti, insya Allah mendekati Munas nanti akan ada beberapa rangkaian webinar lagi, termasuk di akhir bulan Juli nanti undangan akan menyusul begitu teman-teman. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk pagi-pagi sudah on time hadir dalam ruang virtual ini. Untuk pagi ini kita telah dibersamai oleh Kang Encep. Kang Encep merupakan salah satu senior atau bisa dikatakan sebagai pelopor dari BPL sendiri karena sudah bergelut dalam, maaf, tolong di-mute ya. Terima kasih. Sudah bergelut dalam perkaderan terutama pelatihan atau badan pengelolaan pelatihan itu sendiri yang akan berbagi bersama dengan kita pagi ini untuk berdiskusi atau membangkitkan kembali concern kita atau fokus kita kepada bagaimana sih perkaderan untuk yang sesuai dengan kalangan pemuda kali ini atau di masa ini, karena harapannya kita tidak tergerus oleh zaman dan tetap bisa menjadikan HMI sebagai pelopor atau trendsetter dari perkaderan pemuda Indonesia. Nanti akan menyusul, insya Allah nanti akan menyusul Bang Arif Maulana, namun kita masih menunggu kabar lagi. Tanpa berlama-lama mungkin karena Kang Encep sudah hadir, bahkan 10 menit lebih awal tadi dari jadwal, maka dipersilahkan kepada Kang Encep untuk mulai memberikan kajian. Terima kasih, Kang. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya masih pakai masker kalau nggak di ruang terbuka ya, di umum gitu, di pinggir jalan. Kemudian juga suaranya juga mungkin banyak noise. Saya mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini sebagai apa ya, kalau disebut obat kangen lah dengan teman-teman semua yang
Saya yakin setahun terakhir ini kebingungan dalam mengelola perkaderan yang ada di HMI harus seperti apa. Pertama-tama mungkin saya ingin mengomentari sedikit tentang tema ya diskusi kita. Ini ada HMI sebagai trendsetter perkaderan pemuda Indonesia. Sebenarnya kalau dalam konteks HMI ini sebenarnya semacam sedikit downgrade sedikit ya. Karena bicara HMI dengan jaringannya, dengan potensinya, sebenarnya tidak hanya sekedar jadi follower atau sebagai leader di dunia perkaderan sebenarnya. Tapi kalau HMI sendiri, kalau kita lihat pada tujuannya, itu jauh lebih daripada itu. Kalau kita bicara HMI sebagai keluarga besar. HMI bisa banyak orang menggambarkan dulu, bahkan membuat singkatan-singkatan yang menarik, misalkan harapan masyarakat Indonesia, dan lain sebagainya. Itu cerita dulu seperti itu. Jadi bagaimana gambaran posisi HMI sedemikian besarnya diposisikan. Ini mungkin kita hanya melihat dalam sekup perkaderannya saja. Sehingga kalau secara holistik sebenarnya ini downgrade. Tapi kalau kita lihat pada wilayah aspek perkaderannya, oke lah kita akan fokus di situ. Nah, selanjutnya ketika kita bicara target, goal, harapan, saya pikir tema ini adalah harapan kita semua agar kita bisa menjadi rujukan atau trendsetters, menjadi leader dari perkaderan pemuda yang ada di Indonesia. Saya teringat bahasan mengenai ini sebenarnya saya cuma mengulang hasil dari teman-teman BPL 2016-2018. Waktu itu kebetulan saya ikut memfasilitasi buat rakernasnya di Purwakarta. Salah satunya menghasilkan target atau harapan atau mimpi menjadikan trendsetter juga, walaupun di situ ininya adalah kelembagaan BPL-nya. Nah, pada saat itu dari diskusi teman-teman untuk mencapai kondisi sebagai trendsetter itu ada beberapa hal yang jadi ukuran ketercapaiannya. Yaitu pertama, tentu bicara output sumber dayanya. Sumber daya manusia yang dihasilkan tentu harus bagus, berkualitas. Nah, di situ juga teman-teman banyak yang mengurutkan apa saja yang dimaksud dengan berkualitas dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya bagaimana kita menciptakan orang-orang yang langsung jadi. Tentu ada proses yang harus dilalui. Nah, proses-proses ini butuh daya dukung. Misalkan kalau kita bicara
berkualitas itu seperti apa, tentu dia unggul dalam hal kemampuan atau kompetensi sebenarnya. Nah, bagaimana seseorang itu bisa unggul secara dalam hal kompetensinya, tentu ada sekurang-kurangnya ada dua hal yang mesti dilakukan, yaitu pertama adalah pengetahuannya harus bagus. Yang kedua, dia juga harus banyak praktek. Jadi nggak bisa hanya satu sisi saja, misalkan pengetahuan saja yang di-upgrade, ataupun sebaliknya hanya prakteknya saja yang diperbanyak. Nah, tentu untuk menambah pengetahuan juga kita masih butuh apa yang mesti dilakukan. Tentu kita harus update pengetahuan melalui memperbanyak sumber-sumber pengetahuan. Dan praktek kita harus punya lahan praktek. Sehingga sumber daya manusia unggul ini bisa tercapai ketika infrastrukturnya juga bagus. Infrastruktur perkaderan kita harus bagus. Misalkan ya contoh sederhananya untuk menyelenggarakan training saja, kadang-kadang di beberapa daerah kita masih kesulitan untuk kelengkapan perangkat training atau tools, alat-alat, equipment-nya training. Dan kadang di suatu daerah untuk sekedar mendapatkan flip chart aja susah. Belum lagi kalau kita bicara perlengkapan lain. Nah, apalagi hari ini tantangannya bisa jadi kita training kita bisa dikembangkan ke hybrid training, di mana ada yang offline juga online. Nah, ini juga tantangan yang sehingga untuk menjadi trendsetter ya kita secara infrastruktur harus bisa dipenuhi. Nah, selain infrastruktur apa lagi? Kita sekedar infrastruktur, kita juga harus punya manajemen organisasi yang jelas. Mekanisme organisasi yang jelas, yang efektif, efisien. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di level PBHMI itu bisa tersampaikan dengan jelas sampai ke level komisariat, bahkan individu per individu. Nah, ini harus dirancang sistem organisasi yang efektif, efisien. Jangan sampai lagi perkaderan, pertrainingan terkendala hanya gara-gara administrasi. Nunggu SK, telat lah, dan sebagainya. Nah, ini harus diupayakan manajemen organisasi itu efektif, efisien. Bisa paperless. Tanda tangan juga cukup tanda tangan digital. Dan bisa memantau tadi individu-individu itu secara personal. Sehingga terpantau betul perkembangan individu A, individu B, individu C. Sehingga jelas prosesnya. Nah, selain tadi manajemen organisasinya bagus, hal lain yang diperlukan adalah butuh lab skill. Kenapa? Kita sumber daya manusia kita misalkan sudah di-upgrade pengetahuannya, diperbanyak pelatihannya, diberikan referensi pengetahuannya. Tetapi apabila dia tidak punya lahan untuk mempraktekannya, maka dia tidak akan jadi sumber daya yang unggul juga. Karena dia akan masih punya kekurangan di wilayah prakteknya. Oleh karena itu, sebenarnya HMI atau BPL dalam cukup lebih kecilnya perlu punya lab. Karena lab ini adalah pertama tempat mempraktekkan teori yang didapat. Nah,
hasilnya ini jadi feedback juga, bisa jadi ketemu teori baru. Sehingga teori-teori perkaderan itu akan senantiasa terus berkembang. Dari teori yang berkembang ini kemudian dipraktekkan lagi. Kemudian jadi ilmu baru lagi. Terus. Jadi selalu berkembang. Nah, menjadi trendsetter tentu kita juga harus, dalam artian kalau sekarang istilahnya viral atau populer ya, agar bisa orang tahu, oh perkaderan kita seperti apa, orang bisa mengetahui seperti apa, orang kemudian mau meniru. Itu ketika network kita bagus. Kita punya jaringan. Maka network perkaderan ini juga harus diperbanyak. Sekaligus tadi bisa jadi itu sebagai web skill-nya anak-anak HMI. Dan terakhir, itu yang paling penting, orang itu akan melihat dari output selain orangnya adalah ada karya yang dibuat. Kalau dalam skup HMI tentu banyak ya. Makanya tadi saya bilang bahwa kalau skupnya HMI kita downgrade sebenarnya targetnya. Tapi kalau skupnya lebih kecil misalkan BPL, artinya BPL itu harus punya karya, khususnya dalam, katakan kalau dia BPL ini adalah lembaga training, artinya harus punya produk di trainingnya ini, produk training yang bisa dipakai oleh masyarakat umum, oleh pihak-pihak lain. Nah, kalau itu sudah punya, insya Allah otomatis itu akan jadi, kita bisa jadi trendsetter. Orang akan ngikut, orang merujuk perkaderan itu sama HMI. Nah, terakhir sebenarnya kalau tadi saya pikir ada Arif Mustafa ya, sebagai mantan ketum PBHMI sekaligus juga beliau terlibat di Yayasan Perkaderan Insan Cita untuk merealisasikan 5 kondisi sebagai prasyarat tercapainya tujuan tadi. Pada dasarnya semua butuh dana. Nah, ikhtiar khususnya untuk dana perkaderan ini, teman-teman di Yayasan Perkaderan Insan Cita mencoba untuk menggalang itu. Selain itu juga di Yayasan Perkaderan Insan Cita ini mesti juga mengawal proses standarisasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi. Misalnya sekarang kemarin saya dengar sempat masalah mekanisme bantuan dan lain sebagainya. Sebenarnya mekanisme itu lebih juga ditujukan untuk membantu teman-teman di BPL itu mengetahui progres. Kenapa misalkan YPIC itu mewajibkan bikin laporan pasca kegiatan misalkan. Ini sebenarnya kegunaannya adalah untuk teman-teman di BPL yang punya monitoring sebenarnya. Kenapa kita misalkan YPIC buat mekanisme-mekanisme seperti itu? Kenapa kriteria penilaian data salah satu syarat pengajuan ke YPIC itu pakai rekomendasi BPL? Kita berharap BPL menjalankan fungsi supervisi dan monitoringnya agar perkaderan kita berjalan bisa mencapai kondisi yang diharapkan. Nah, tadi kondisi-kondisi 5 kondisi tadi, sumber daya manusia unggul, kemudian infrastruktur terpenuhi, kemudian manajemen organisasinya keren, kemudian
networking-nya bagus dan punya karya, untuk strategi pencapaiannya, kelima hal itu, ini sebenarnya berada di teman-teman yang khususnya yang jadi pengurus. Nah, teman-teman di sinilah yang sebenarnya merumuskan bagaimana bisa hal itu bisa tercapai, langkah-langkahnya seperti apa. Disitulah sebenarnya ketika misalkan katakanlah sekarang menjelang Munas, katakanlah para kandidat itu punya visi, itu sebenarnya strategi, lebih diutamakan ke strategi. Gimana caranya? Jawab bagaimana caranya bisa seperti itu. Artinya ini turunannya adalah langkah-langkah kerja. Makanya teman-teman yang di kepengurusan khususnya di level PDHMI tidak sekedar berpikir pengelolaan, tapi berpikirnya sudah berpikir sistem. Teman-teman yang di level PDHMI tidak lagi sekedar nongkrongin training, tapi lebih ke bagaimana monitoring training agar training itu sesuai dengan yang diharapkan. Artinya secara manajemen organisasi itu membuat kebijakan-kebijakan yang arahnya itu ke pencapaian tujuan itu. Mungkin itu sih bahan awal diskusi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kang Cep. Jadi bisa saya ulang sedikit ya Kang ya, untuk teman-teman ini ada beberapa yang baru hadir. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya kita perhatikan output dari perkaderan itu sendiri. Jadi nanti harapannya seperti apa, kemudian baru kita bangun SDM-nya, dan itu membutuhkan konsentrasi dari kita untuk membangun pola infrastruktur itu sendiri seperti apa yang akan mendukung dari output yang kita harapkan. Kemudian selain itu juga manajemen organisasi yang jelas, yang efektif, yang bisa support dari monitoring juga dari manajemen itu, termasuk monitoring, sehingga nanti akan menyokong individu dan juga organisasi itu sendiri untuk menghasilkan SDM yang berkualitas tadi. Dan SDM yang berkualitas adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan tak henti-henti belajar, menambah knowledge dan praktek. Itu yang penting, terutama untuk instruktur, karena kita kan harus menjadi, tadi kalau di sini sebenarnya temanya trendsetter ya, bisa menjadi contoh atau bisa memberikan qudwah hasanah kepada teman-teman yang lain, bagaimana sih figur HMI itu sendiri direpresentasikan dari instruktur seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting juga ada life skill, networking, dan karya yang bisa dibuat. Dan kelima hal ini tidak terlepas dari pastinya harus ada dukungan dari dana, dan itu yang dibantu, alhamdulillah kita dibantu oleh yayasan perkaderan itu sendiri yang akhirnya juga membantu untuk memonitor, yang sebenarnya adalah tanggung jawab dari BPLPB untuk monitoring apakah tujuan dari perkaderan itu, tujuan dari pelatihan itu dapat tercapai dengan penyelenggaraan dari training yang diselenggarakan dengan itu. Maaf kalau agak berputar-putar ya ini. Saya juga double co-host, jadi admit beberapa peserta yang baru masuk. Ini saya sudah lihat ada Bang Arif ya, untuk memantik diskusi kita pagi ini setelah Kang Encep. Terima kasih banyak Kang Encep
Tapi saya harap Kang Cep bersedia untuk masih membersamai kita di sini untuk nanti barangkali ada teman-teman yang ingin ikut diskusi, kita bisa evaluasi sedikit mengevaluasi untuk karena ini kan sebenarnya kan webinar ini kan juga salah satu rangkaian menuju Munas, jadi nanti seperti yang di awal tadi saya sampaikan, kita bisa elaborasikan untuk mendukung atau sebagai bahan dari proses Munas nanti, begitu. Bang Arif, apakah sudah siap? Oke ya, sekalian lupa saya. Untuk iya, Arif tadi tanggal 7 ulang tahun ya. Selamat ulang tahun aja. Semoga sukses selalu. Ya, makasih Pancep. Selamat ulang tahun Bang Arif Mustafa. Ya, selamat ulang tahun Bang Arif Mustafa. Ya, dan terima kasih semuanya. Selamat. Ya, terima kasih. Mohon maaf baru bisa bergabung ya. Tidak masalah, Bang. Ini kita sangat senang sekali Bang Arif bisa hadir karena kita perlulah untuk perlu sedikit sentilan seperti tadi diingatkan oleh Kang Cep. Ini kita juga butuh arahan juga dari Bang Arif. Terima kasih. Dipersilakan Bang Arif untuk floor is yours. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Wenda sebagai moderator pada diskusi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya siapkan bahan yang singkat ya. Tadi pagi juga baru saya siapin, makanya saya baru bisa bergabung jam 9.30 sambil nonton bola Brazil lawan Argentina. Sayangnya Brazilnya kalah ya. Ya, jadi ini saya siapin sedikit sebagai pemantik diskusi dan sebagai latar belakang saya saat ini saya berwirausaha bisnis di samping bidang properti, juga saya sedang membangun sebuah media sosial yang mudah-mudahan nanti disukai oleh adik-adik. Itu namanya Opinia ya. Jadi mungkin bulan Agustus insya Allah sudah bisa kita launch Opinia ini, sebuah media sosial karya anak bangsa yang kita harapkan bisa menjadi salah satu media sosial yang besar ya. Karena di Indonesia ini kan belum ada nih media sosial made in Indonesia ya. Kalau marketplace itu udah banyak ya. Ada Bukalapak, ada Tokopedia. Kemudian ride hailing sudah ada Gojek, Grab dari Malaysia. Terus kemudian untuk sistem pembayaran ya, dulu kan pelopornya saya kira PayPal ya. PayPal sekarang sudah ada namanya OVO, sudah ada GoPay, sudah ada Dana dan sebagainya. Walaupun kalau dibedah kepemilikannya itu para foundernya atau pemilik modal di dalam negerinya mungkin sahamnya minoritas ya. Jadi kayak founder Gojek itu sahamnya nggak nyampe 5% lagi, tapi juga dimiliki oleh Astra, dimiliki oleh beberapa Bluebird juga punya saham di Gojek. Jadi tidak ya lumayan mungkin kalau di total 15-20% masih ada pemilikan dalam negerinya. Oke, kita kembali ke topik pembicaraan kita. Sedikit cerita aja apa yang menjadi konsentrasi saya belakangan ini. Jadi agar teman-teman bisa memahami. Oke, next aja langsung. Ini temanya sangat keren sebenarnya ini. Bagaimana? Oh, ini harusnya saya buang ini double ya. Oke, lanjut aja. Nah, oke. Jadi saya suka berpikir secara sistemik dan melingkar atau holistik gitu ya. Jadi saya melihat perkadaran HMI itu ditentukan kualitas baik dan buruknya bisa berjalan lancar atau tidaknya paling tidak oleh 4 hal ya, 4 variabel besar ini. Pertama adalah dari sisi kualitas, relevansi dan efektivitas dari kurikulum dan tata kelola
atau sistem, katakanlah sistem. Kita punya pedoman perkaderan HMI, di dalamnya ada kurikulum, ada metode, ada aturan kelembagaan, bagaimana pelatihan dikelola dan sebagainya. Nah, jadi di sini relevansi dan kualitas dari kurikulum dan tata kelola ini sangat berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya dan atau efektif atau tidaknya perkaderan HMI. Kemudian yang kedua ada variabel kelembagaan. Variabel kelembagaan ini kalau dipecah jadi dua ini, dipecah jadi ada dua bagian. Pertama adalah institusi pengelola pelatihan di HMI, yang dalam hal ini adalah BPL, baik di PB maupun di cabang. Kemudian yang kedua adalah struktur kepemimpinan. Ya, struktur kepemimpinan di HMI. Dalam hal ini ada komisariat, ada cabang, ada badko, ada PB gitu kan. Nah, bagaimana kondisi di kelembagaan itu, apakah terjadi konflik atau tidak, ya di dua itu ya, di BPL maupun di struktur kepemimpinan. Apakah kelembagaan di sana ada konflik atau tidak, lagi dualisme atau tidak, ada gairah yang besar di sana atau tidak, ada kepemimpinan yang baik atau tidak di sana, itu berpengaruh terhadap jalannya perkaderan HMI. Bisa lancar, bisa tidak lancar. Jadi masalah kelembagaan yang sehat, yang baik, yang berkualitas, dan berjalan dengan sesuai dengan mekanisme organisasi ini sangat penting juga. Karena kalau tidak, perkaderan HMI tidak bisa berjalan dengan baik. Dan kader-kader juga mencontoh ya, karena yang menjadi pengurus di struktur kepemimpinan maupun BPL kan kader-kader yang telah melalui proses perkaderan minimal LK1 dan follow up LK1. Sehingga dia bisa menjadi contoh untuk kader-kader yang lebih muda. Bisa jadi contoh baik, bisa jadi juga contoh yang buruk. Kemudian yang variabel ketiga yang sangat penting juga adalah dukungan dari alumni dan keluarga besar HMI secara umum. Ya, jadi kita tahu salah satu sumber inspirasi dan fasilitas dari aktivitas perkaderan di HMI adalah alumni HMI ya. Jadi sumber inspirasi alumninya memberikan ide, saran, masukan. Terus kemudian sumber fasilitas berupa fasilitas tempat training misalkan, atau fasilitas keuangan untuk operasional, untuk penyelenggaraan training, untuk penyelenggaraan diskusi dan sebagainya. Jadi dukungan alumni dalam bentuk suplai gagasan, suplai ide, dan juga fasilitas ini juga sangat berpengaruh dan sangat penting. Variabel ini menjadi faktor yang menentukan juga bagaimana berjalannya perkaderan HMI. Bisa baik, bisa buruk, bisa lancar, dan tidak lancar. Nah, kemudian yang keempat, variabel dinamika eksternal. Nah, dinamika eksternal ini saya bagi 3 secara garis besar, yaitu dinamika eksternal di lingkungan perguruan tinggi, kemudian negara, dan kemudian umat Islam. Nah, perguruan tinggi sangat penting, berpengaruh terutama di proses rekrutmen ya. Jadi kalau ada kebijakan dari perguruan tinggi itu HMI dilarang beroperasi di kampus itu misalkan, ini ekstrimnya contoh, nah itu berarti sulit kita melaksanakan perkaderan di sana. Atau misalkan ada yang lebih soft, misalkan dari perguruan tinggi adalah kompetisi yang tidak sehat, misalkan antara HMI dengan organisasi eksternal lainnya. Ada PMII, ada IMM, dan sebagainya misalkan. Nah, itu juga berpengaruh terhadap dinamika perkaderan kita. Nah, begitupun dengan kebijakan negara atau dinamika negara dan dinamika umat. Ya, jadi ini apalagi juga sangat berpengaruh terhadap perkaderan kita, terhadap wacana yang berkembang, terhadap dukungan. Bahkan ini kebijakan negara bisa mempengaruhi juga dukungan alumni yang dekat dengan kekuasaan misalkan, begitu HMI-nya kritis, proses perkaderannya kritis, nah itu mereka mulai agak menarik diri, agak ngancem-ngancem dan sebagainya. Ya, itu dinamika yang harus dihadapi. Tapi sebenarnya itu bagian dari perkaderan juga, bagaimana adik-adik bisa bertahan dengan ide dan gagasannya di tengah tekanan dari alumninya. Gitu ya. Jadi tidak usah ditanggapi hal seperti itu sebagai sesuatu yang 100% buruk gitu loh. Ada juga sisi positifnya, karena kader yang berkualitas itu justru yang
banyak menghadapi tekanan-tekanan seperti itu. Jadi kalau Anda bisa bertahan menghadapi itu, maka itu justru jalan menuju pembangunan karakter yang lebih baik, yang lebih kuat gitu ya. Karena orang ditempa dengan masalah, bukan ditempa dengan kesenangan saja. Oke, lanjut next-nya di page berikutnya. Nah, ini lebih spesifik kepada lebih ke sebenarnya bagaimana membangun suatu kurikulum atau tata kelola sistem perkaderan yang menghendaki sesuai tema di diskusi kita, bagaimana menjadi trendsetter perkaderan pemuda. Nah, menurut saya untuk bisa menjadi trendsetter perkaderan di pemuda, HM ini harus mempertimbangkan, harus memasukkan 4 variabel ini. Pertama adalah kurikulum atau sistem perkaderan kita harus bisa mengakomodir dan menjawab apa yang menjadi basic need dan basic interest dari generasi Z dan generasi milenial ya. Sebentar ya. Oke, sorry. Jadi kita harus bisa membaca sejauh mana karakteristik ya generasi Z, generasi milenial. Kenapa generasi Z dan generasi milenial? Oke, di slide berikutnya coba kita lihat. Next, tolong. Nah, jadi ini semua bahan hampir semuanya yang data-data saya ambil secara open source ya, teman-teman bisa googling juga di Google. Oke, jadi kalau kita lihat di sini Gen Z itu kan kelahiran tahun berapa nih Gen Z nih? Ya sekarang umurnya antara 8 sampai 21 tahun. Tahun 97 sampai 2012. Kemudian generasi milenial itu tahun 81 sampai 96. Jadi generasi milenial paling tua umurnya 40 tahun. Gen Z ini paling tua umurnya 21 tahun. Nah, jadi ini adalah populasi pemuda Indonesia ya, populasi pemuda Indonesia. Kalau dilihat presentasinya ya, Gen Z 28%, milenial 26%, ini sudah lebih dari 50%. Jadi mayoritas populasi Indonesia itu adalah generasi muda. Makanya kita disebut sedang menikmati bonus demografi namanya. Bonus demografi itu adalah suatu kondisi bonus kependudukan di mana jumlah penduduk yang produktif lebih besar dari jumlah penduduk yang tidak produktif. Jumlah penduduk yang produktif itu usia 16 sampai 64 tahun kalau nggak salah. 16 sampai 58 ya. Saya lupa. Apa 64 saya lupa. Tapi secara statistik di sini ada nih yang Indonesia masih dalam kondisi bonus demografi ya 70,72%. Itu ada usia 15 atau 16 sampai 64 tahun ya. Jadi itu adalah usia produktif. Nah, di tengah yang usia produktif itu ternyata mayoritasnya adalah Gen Z dan generasi milenial. Nah, jadi kita harus bisa nih membaca karakteristik dari generasi milenial dan generasi Gen Z ini. Lanjut coba ke slide berikutnya karena ini menentukan terkait konten kurikulum maupun metodenya. Nah, ini adalah satu analisa dari McKinsey & Company tentang karakteristik ya generasi B, baby boomer, generasi X. Saya termasuk generasi X karena terlahir tahun 79. Terus kemudian ada generasi Pak Encep juga saya kira Gen X ya. Tapi nggak tahu kalau berubah jadi Gen Y, Pak Encep. Menjadi lebih mudah. Gen Y dan juga kemudian Gen Z ya. Nah, kalau diperhatikan ya ada perbedaan dari sisi konteks, behavior, perilaku maupun consumption-nya. Di behavior misalkan ya ini karena ini terkait dengan masalah metode misalkan. Di situ Gen Z itu dialoger ya. Jadi orang-orang yang secara karakteristik lebih senang berdialog gitu ya. Nah, karena orang-orangnya berdialog jadinya
metode pembelajaran yang mungkin atau metode pelatihan yang harus ditempuh, banyak menempuh cara-cara dialogis gitu ya. Di samping monolog misalkan kan gitu. Terus kemudian secara ininya juga cara berpikirnya lebih realistis, yang konkret-konkret aja gitu. Jadi lebih ke berpikir jangka pendek. Nah, ini kan juga harus disesuaikan, artinya harus ada manfaat jangka pendek dari HMI atau pelatihan HMI itu. Misalkan kalau ber-HMI ada jaminan nih IPK-nya bisa 3 misalkan. Itu salah satu kekuatan. Kalau IPK 3 mudah mencari kerja. Oh, oke, itu jaminan dari HMI misalkan. Oke. Terus bagaimana cara memberikan garansi itu? Misalkan harus ada aktivitas belajar bersama antara seniornya dengan juniornya membahas materi-materi kuliah. Atau senior-seniornya harus rajin minjemin buku kepada junior-juniornya agar junior-juniornya tidak kesulitan mencari referensi. Atau ada setiap mau kuis gitu ya, ada H-1 atau H-2-nya ada belajar bersama yang dipandu oleh seniornya yang paling pintar, yang tahu karakteristik soal-soal dosennya ya, atau yang menjadi asisten dosen misalkan kan gitu. Jadi ada upaya-upaya untuk memberikan manfaat langsung yang terukur, yang bisa dirasakan langsung oleh mahasiswa, oleh generasi Z ini misalnya, karena mereka melihat itu. Nah, terus komunikaholik, orangnya senang berkomunikasi gitu ya. Jadi sebagian besar waktunya dihabiskan di medsos ya, nanti ada data-datanya. Terus yang generasinya berpikirnya globalis ya. Terus sering mengajukan pertanyaan, ya, berorientasi pada diri sendiri, agak egois, dan sebagainya. Nah, karakteristik ini harus dipahami oleh para pegiat perkaderan gitu, dalam menghadapi mahasiswa atau generasi Y dan generasi Z yang menjadi target dari HMI. Kalau memang HMI ingin menjadi trendsetter dari perkaderan HMI, perkaderan pemuda. Nah, ini sebagian, ini bahannya bisa dipelajari lebih lanjut. Banyak sumber-sumber lain juga yang lebih menjelaskan soal ini. Saya baca sekilas saja biar nggak terlalu lama. Next-nya, coba. Oke, nah ini tambahan data-data yang semuanya saya ambil secara open source juga. Bagaimana penetrasi internet ya. Jadi saya ingin ngasih gambaran di sini bahwa masyarakat Indonesia yang 275 juta di sini datanya, itu 170%-nya itu menggunakan media sosial ya. Nah, artinya kita berhadapan dengan generasi yang banyak menggunakan media sosial nih. Terus lanjut ini ya, jadi hampir sama ini. Jadi 99% dari pengguna internet itu memiliki akun media sosial. Terus kemudian yang berikutnya, nah ini data yang jelas. Nah, coba Anda perhatikan usia 18 sampai 34 tahun. Nah, di sini terlihat bahwa ini adalah populasi yang paling besar menggunakan media sosial. Nah, kenapa saya langsung loncat ke sini? Sebenarnya tidak loncat juga, karena saya ingin ngasih gambaran kepada Anda bahwa pemuda Indonesia ini sosial media user yang aktif ya. Coba di slide berikutnya. Nah, ini adalah waktu ya. Waktu yang digunakan bahwa hampir 9 jam itu aktif internet. Terus kemudian di sosial medianya 3 jam lebih. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita kalau kita hanya mengandalkan pelatihan dalam waktu misalkan LK1 paling lama seminggu, ada yang 5 hari. Kemudian follow up misalkan diskusi secara langsung misalkan hanya 1 jam 2 jam gitu ya. Atau Zoom seperti ini pun paling tidak 1 jam 2 jam. Kalau waktu kita untuk itu mungkin follow up juga diskusi itu kan tidak tiap hari ya, seminggu paling berapa kali. Sementara sebagian besar waktu setiap hari digunakan oleh generasi milenial dan generasi Z tadi adalah di media sosial.
dan yang mereka serap di sana itu berbeda dengan yang mereka pelajari di HMI, banyak hal negatifnya misalkan, atau yang tidak sejalan dengan karakteristik HMI atau tidak sejalan dengan kebijakan organisasi, maka sulit gitu loh kita untuk bisa membentuk karakteristik kader HMI itu, gitu ya, sulit gitu loh. Jadi ini adalah kondisi yang apa namanya, yang real gitu ya, yang dialami oleh generasi milenial dan generasi Z, di mana mereka spending time-nya ke internet dan media sosial itu sebagian besar. Kalau ukuran internet 9 jam berarti kan sudah lebih dari 1/3 waktu dia dalam satu hari satu malam itu aktif di internet ya. Mungkin dia membaca berita, mungkin dia browsing cari data ya, dan dia juga di situ dalam 9 jam itu 3 jam diantaranya sepertiganya menggunakan media sosial gitu ya. Nah ini menandakan bahwa sulit kita membentuk karakteristik kader itu dengan metode konvensional, sementara sebagian besar waktu mereka habiskan di sini, di media sosial atau di internet, dan mempelajari hal lain, gitu, menonton hal lain. Sulit. Jadi wajar kalau misalkan kurang terasa gitu perkataan HMI, kurang bisa membentuk. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah ya HMI harus masuk di sini. Kita harus manfaatkan channeling media sosial ini, internet ini, di mana mereka banyak menghabiskan waktu di situ untuk diisi dengan konten-konten yang perkaderan atau konten-konten pembangunan sumber daya manusia. Nah ini kondisi faktual yang harus dihadapi gitu ya, yang harus disiasati, harus diatasi. Oke, ke atas kembali. Ini bahan-bahan ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi kondisi yang ada dan berubah drastis gitu, yang dimana Anda harus bisa menghadapi itu, harus bisa banyak melakukan penyesuaian. Kemudian tantangan Indonesia. Jadi ini juga karena pemuda yang kita hadapi adalah pemuda-pemuda Indonesia, jadi kita juga harus berkontribusi menciptakan generasi yang bisa menjawab tantangan keindonesiaan. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi apa yang menjadi tantangan keindonesiaan dan kemudian kita membentuk karakteristik kader yang bisa menjawab itu. Salah satu contoh misalkan adalah kita sedang menghadapi bonus demografi. Bonus demografi itu bisa, kalau kita bisa memanfaatkannya, kita punya potensi jadi negara maju. Tapi kalau tidak, maka hampir bisa dipastikan kita akan menjadi negara berpendapatan menengah. Ada istilahnya namanya middle income trap country. Jadi negara yang terjebak sebagai negara berpendapatan menengah. Ya, sekarang kita malah turun. Baru-baru ini rilis Bank Dunia kita turun dari berpendapatan menengah tinggi menjadi berpendapatan menengah rendah. Ya, turun. Nah, sementara kalau mau jadi negara berpenghasilan tinggi itu minimal pendapatan per kapitanya itu hampir 13.000, 12.700-an US dollar. Sekarang ini kita di bawah 4.000 kalau nggak salah ya, atau 4.000. Nggak nyampe 4.000 saya kira, di bawah 4.000 US dollar per kapitanya per tahun. Nah ini menandakan ada potensi kita sulit bermimpi atau hampir mustahil menjadi negara maju atau negara berpendapatan tinggi ya, karena biasanya negara maju adalah negara berpendapatan tinggi. Nah, bonus demografi itu bisa dimanfaatkan kalau kita tidak, atau kalau kita bisa memanfaatkan 3 sektor, membangun 3 sektor dengan baik. Pertama sisi kesehatan, kemudian sisi pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kemudian yang ketiga adalah sisi pekerjaan, tenaga kerja gitu ya. Jadi kalau mayoritas penduduk kita adalah menganggur di usia yang produktif itu, apalagi di generasi milenial dan generasi Z, maka
bonus demografi bukannya menjadi elevator untuk kita naik menjadi negara berpendapatan tinggi, malah membuat kita menjadi terjebak atau makin jatuh karena beban pengangguran yang tinggi kan kalau tenaga kerjanya rendah. Kalau tenaga kerjanya banyak tetapi lapangan kerjanya tidak ada atau skillnya rendah atau banyak yang sakit gitu loh. Malah yang terjadi adalah biaya biaya kesehatan meningkat, biaya untuk mengatasi pengangguran, problem sosial, ketegangan sosial meningkat, segala macam gitu ya. Jadi polisi yang makin tajir gitu kan, karena makin banyak ini dia pekerjaan. Nah itu terjadi kalau kita, dan sekarang kecenderungannya begitu, fairly ya, saya lihat kita kemungkinan besar gagal karena bonus demografi masih berlangsung sampai tahun 2030 atau 2035 secara proyeksi statistiknya. Jadi memang masih ada waktu. Tapi tren saat ini kecenderungannya saya lihat kita akan gagal memanfaatkan bonus demografi menjadi elevator kita untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi. Nah, tapi masih ada waktu nih, 10-15 tahun lagi bagaimana HMI menciptakan sebuah generasi yang misalkan karena lapangan pekerjaan sedikit, justru kita harus banyak melahirkan generasi yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau minimal bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri gitu loh. Ini yang harus banyak dibangun berarti kan oleh HMI gitu loh. Kalau memang kita ingin menciptakan generasi yang bisa menantang, memberikan jawaban atas tantangan Indonesia khususnya dalam konteks menciptakan lapangan pekerjaan atau memanfaatkan bonus demografi. Itu salah satu contoh gitu ya. Banyak hal lain lagi bisa berkembang di diskusi. Kemudian tantangan umat Islam. Tantangan umat Islam ini saat ini menurut saya ada kecenderungan umat ini mengkerut cara berpikirnya. Mengkerut dalam hal ini adalah cara berpikirnya itu lebih sempit. Jadinya gampang emosi, melihat segala sesuatu secara hitam putih, mudah terbawa amarah, dan cenderung anti pembangunan, ya, anti kemajuan, anti peradaban yang lebih maju dan sebagainya. Kan lucu kalau ada kiai mengatakan bahwa televisi itu haram, gitu ya. Ini masuk di pengajian di kompleks saya nih. Tetapi dia kemana-mana bawa handphone, ya kan repot kan. Sebenarnya TV dengan handphone ini apa bedanya, sama-sama barang elektronik kan gitu. Nah repot kalau para kiai, ruang-ruang publik wacana keumatan ini diisi oleh kiai-kiai yang seperti itu. Mohon maaf, dengan segala hormat, dan berarti mereka pandangannya keliru 100% tidak. Tetapi menurut saya ya itu tadi perspektif yang sempit gitu loh. Jadi melihat segala sesuatu secara hitam putih gitu ya. Nah, ini terjadi karena wacana keumatan, wacana publik ya, baik di medsos, baik di televisi, baik di di radio atau di mana-mana itu diisi oleh kiai-kiai yang tidak belajar sains gitu ya, atau tidak belajar ilmu pengetahuan modern. Jadi mereka lebih mendasarkan kepada cara-cara tradisional yang wacananya ya nggak jauh-jauh dari rukun iman, rukun Islam, ibadah-ibadah, cara ibadah ritual, bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh, fikih gitu ya. Sementara pemikiran sosialnya, pemikiran politiknya, pemikiran bernegaranya itu tidak kaya gitu. Nah ini problem, dan ini menurut saya tantangan HMI sebenarnya bagaimana menghasilkan para intelektual yang punya basis keilmuan kuat secara disiplin keilmuan modern atau sekuler, tapi juga kuat maaf bentar. Nah jadi di satu sisi mereka kuat dari sisi ilmu keagamaannya, tetapi ilmu sekulernya kurang. Nah, HMI sebenarnya bisa menjembatani itu ya dengan diskursus yang kuat,
di wacana yang sekulernya dikombinasikan dengan basis keilmuan agamanya yang bagus. Nah, ini bisa melahirkan pemikir-pemikir yang seperti Cak Nur itu. Gitu ya. Jadi ini tantangan nih, kita menghadapi kekeringan dari sisi itu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan revitalisasi pemikiran-pemikiran agar umat ini cara berpikirnya tidak mengkerut, tidak sempit. Repot kita kalau sempit, repot. Kita akan, karena kalau kita cara berpikirnya sempit, akan anti pembangunan, anti perubahan, anti kemajuan. Ujung-ujungnya adalah juga anti ekonomi yang bagus gitu loh. Nah, itu bahaya karena kita akan menjadi tersisih, menjadi generasi yang tertinggal. Dan kemudian yang keempat, jadi perkaderan yang baik di HMI tentu adalah dengan mempertahankan karakteristik HMI yang positif dan meninggalkan karakteristik yang buruk ya. Karakteristik HMI yang positif diantaranya adalah HMI itu wacana intelektualnya adalah keindonesiaan dan keislaman, misalkan itu tidak berbenturan antara keislaman dan keindonesiaan. Selalu diupayakan adanya titik temu, sintesa antara keindonesiaan dan keislaman. Itu suatu tradisi karakteristik HMI yang harus dirawat, yang harus dipelihara dan direvitalisasi, dipembarui untuk konteks-konteks yang lebih aktual. Kemudian contoh lain adalah ya HMI ini insan akademis ya, jadi perspektif metode ilmiahnya, terus kemudian apa istilahnya itu, rasa lapar hausnya secara intelektual, secara nalar, secara rasional yang kuat itu juga harus dipertahankan. Jadi tidak cenderung taklid ya terhadap antara junior dan seniornya tidak cenderung taklid, tetapi lebih cenderung partner of discussion ya, teman diskusi. Nah, itu hal-hal seperti itu. Jadi kultur demokratis misalkan ya dalam ber-HMI maupun dalam perkaderannya, itu juga hal-hal yang harus dipertahankan. Tidak otoritarian, tidak otokratik istilahnya, tidak otokratik tapi demokratik. Nah, itu karakteristik HMI yang harus dirawat, dipelihara. Gitu ya. Jadi variabel 4 variabel ini yang menurut saya harus bisa dirumuskan dalam kurikulum, dalam metode, dalam dalam tata kelola perkaderan di HMI. Ini harus bisa dirumuskan, butuh pemikiran lebih lanjut, dan saya kira adik-adik yang harus berpikir agak keras nih ya. Jadi harus ada generasi atau aktor-aktor yang mau membuat rumusan-rumusan yang lebih detail untuk hal-hal seperti ini. Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Arif ya. Sangat lengkap ya, komplit. Tadi di awal sesi ini ada Kang Encep menyampaikan, mengingatkan kembali kepada kita apa saja sih poin-poin yang penting untuk perkaderan itu sendiri, dan bagaimana sih caranya untuk memperkuat dan menyatukan tujuan kita, mengembalikan tujuan kita, kayak memperbaharui niat kita untuk membangun SDM, membangun infrastruktur yang dapat menghasilkan SDM yang sesuai dengan pedoman perkaderan itu sendiri. Kemudian dikerucutkan, dibantu oleh Kang Arif, kita dibantu untuk diberikan insight atau pandangan terkait apa sih dan bagaimana sih kiatnya, bagaimana cara kita untuk menyusun infrastruktur itu sendiri agar sesuai dengan setting dari keadaan yang seperti ini, bagaimana kondisi pemuda, kemudian kecenderungan dari pemuda yang merupakan sasaran perkaderan itu sendiri. Ini kita masih 10:09, kita bisa berdiskusi sampai
10.15 kepada teman-teman. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, barangkali mau ditanyakan atau mau memberikan feedback kepada pemateri kita, dua pemateri kita. Sambil menunggu, barangkali teman-teman langsung bisa raise hand ya. Raise hand atau langsung open mic, kemudian disebutkan nama dan asal cabang, begitu. Dipersilahkan. Sembari menunggu, ini teman-teman bisa isi formulir untuk daftar hadir, karena kita juga melihat nanti evaluasinya akan disampaikan apakah penyelenggaraan webinar ini sudah baik atau pastinya membutuhkan hal-hal yang ditingkatkan lagi ya. Pastinya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Sambil menunggu teman-teman, barangkali ini tadi sangat menarik. Yang masih teringat adalah slide dari Bang Arif untuk tadi dari McKinsey & Company itu untuk kecenderungan pemuda, minatnya di mana, kemudian bagaimana kita bisa memberi approach atau pendekatan dengan pola perkaderan kita, apakah sesuai atau tidak. Kita itu perlu evaluasi dengan dibantu diberikan data-data tadi. Nanti akan kami kirimkan kepada teman-teman yang mengisi form itu. Nanti teman-teman akan diminta untuk memberikan email dan akan kami kirimkan ke sana bahan bantuan dari Bang Arif untuk masukan teman-teman yang akan ikut berdiskusi nanti di forum Munas, dan terutama untuk kami juga pengurus BPL PB HMI yang akan menyusun draft yang akan mendiskusikan bagaimana masukan-masukan dari kami nanti untuk teman-teman calon penerus yang akan meneruskan BPL PB nanti ya. Silakan teman-teman kalau memang ada yang mau didiskusikan. Ini sangat keren ya dari Bang Arif tadi. Memang tadi disampaikan bahwa materi atau slide tadi bahannya dibuat dari pagi, tapi sungguh sangat bermanfaat ya. Ini juga masukan termasuk bisa untuk dijadikan masukan ke teman-teman nanti ke depannya seperti apa. Kita harus melihat dulu bagaimana kondisi dari pemuda. Sasaran kita pastinya kan nanti untuk perkaderan ini tadi dari Kang Encep disampaikan kalau memang mau menjadi translator, kalau kita mau tetap survive perkaderan HMI ini harus bisa diduplikasi atau ditiru atau malah dijadikan acuan pola perkaderan ini oleh teman-teman dari luar himpunan atau organisasi lain, atau bahkan bisa dicontoh oleh lembaga lain, bukan organisasi atau lembaga aktivis saja ya, tapi juga oleh lembaga yang lain. Ya, boleh silakan kalau tidak bisa atau malu untuk bersuara bisa di chat di kolom chat, silahkan untuk memberikan feedback atau pertanyaan, karena ini kalau tidak ada nanti saya ingin tanya sebenarnya. Cuman saya mempersilakan teman-teman dulu karena saya sebagai moderator ya. Dipersilakan teman-teman. Ini karena banyak Kang Ence, Bang Arif, ini teman-teman ini banyak yang baru hadir, ada yang baru hadir, kemudian ada yang keluar masuk. Nanti barangkali teman-teman akan diarahkan oleh penyelenggara untuk mengakses, silakan mengakses YouTube dari BPL untuk melihat kembali apa sih yang telah didiskusikan, dan sebenarnya rangkaian acara ini akan mengajak kita untuk mengingat kembali, kemudian bukan hanya mengingat ya, mengevaluasi juga apa saja yang kurang dan perlu ditingkatkan untuk kepengurusan
yang selanjutnya di BPL nanti. Karena ini menuju Munas BPL, meskipun waktunya nanti masih disesuaikan dengan keadaan kita Indonesia untuk ya pandemi ini. Kita sama-sama tahu. Tadi di awal juga sempat berbincang-bincang dengan Kang Encep bagaimana kita menghadapi pandemi ini, bagaimana kita bisa berdamai, bagaimana akhirnya kita merasakan efek dari kurang mampunya kita beradaptasi dengan pandemi ini, begitu. Ini sudah 10.15. Ini Bang Arif atau Kang Encep, barangkali ini saya ada agak sedikit curious ya. Untuk tadi kan sedikit kita tergelitik dari Kang Encep. Ini kan kita butuh life skill, networking begitu ya. Kemudian dari Bang Arif itu disampaikan memang kita juga harus melihat tantangan dari Indonesia itu sendiri, kemudian umat Islam untuk skop yang besar begitu ya. Mungkin agak klise, tapi kira-kira ini untuk pandangan dari Kakanda, bagaimana sih BPL ini bisa nggak kiranya untuk muluk nggak sih tadi untuk temanya kan kita mau jadi trendsetter perkaderan. Padahal kalau dilihat kita juga kelabakan untuk melanjutkan perkaderan atau pelatihan itu sendiri di pandemi ini. Begitu sebelum kita mengarah kepada sasaran pemuda, kita melihat bagaimana kita nanti harus merumuskan manajemen organisasi untuk mensupport SDM dari pemuda yang ingin outputnya dihasilkan HMI begitu. Tapi kita yang kelabakan seperti ini, kemudian ya sebenarnya bukan hanya HMI tapi bahkan Indonesia pun kelabakan begitu kan, negara-negara yang lain juga gitu. Menurut Kang Ence, Bang Arif mungkin bisa disampaikan sedikit apa ya? Mungkin bukan hanya semangat karena tadi juga sudah diberi masukan, tapi kalau tidak keberatan mungkin bisa sampaikan untuk adik-adiknya nih bagaimana nanti kita bisa meneruskan atau melanjutkan atau bahkan memperbaiki perkaderan dalam khususnya pelatihan di HMI itu sendiri. Silakan Kang Encep, masih ada dengan kita? Oke. Terima kasih Kang, silakan. Ya, tadi terkait dengan kondisi faktual ya tentang pandemi ini dan tantangannya seperti apa dan bagaimana kita bisa beradaptasi. Sebenarnya tadi pantikan dari Arif keren, ada beberapa aspek yang mesti dilihat. Misalkan kalau kita bicara pola atau kurikulum atau sistem perkaderan kita, yang sepanjang saya tahu yang baru-baru ini relatif sudah mengadaptasi ya, merespon beberapa tantangan. Misalkan kita fokus untuk training formal itu kita fokus di pembentukan atau pengembangan karakteristik HMI yang tadi yang harus yang baik-baik itu. Kita fokus di situ. Nah, di sisi lain tadi tantangan Gen Y, Gen Z itu bicara tentang mereka itu akan tertarik dengan apa yang mereka mau. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau tadi bahasanya Arif itu kita harus sesuaikan dengan basic need, basic interest. Sebenarnya kita balik ke situ. Makanya dalam pedoman perkaderan yang saya tahu hari ini adalah untuk merespon itu dibuka seluas-luasnya sebenarnya pada wilayah non-training formal.
Kita bisa lihat misalkan di pedoman kita yang baru sangat dibuka sekolah-sekolah yang sifatnya peminatan. Siapa yang meningkatkan skill di situ ya dia ikut. Nah, pertanyaannya hari ini bagaimana kita mampu memfasilitasi itu? Ini butuh kerjasama seluruh stakeholder tentunya. Kedua, itu tentang life skill ya. Ini mau tidak mau sebenarnya kalau dulu sebenarnya yang bisa memotret langsung kebutuhan kondisi masyarakat sebenarnya. Kenapa kita butuh life skill di situ? Kita butuh data yang real sebenarnya untuk mengatasi itu. Contohnya saja sekarang misalkan di pendidikan termasuk di sekolah formal, orang pada kebingungan juga menghadapi ini bagaimana. Banyak juga teman-teman yang saya lihat, tapi baru di guru ya. Saya belum lihat dengan branding HMI misalkan, membuat bahwa bicara life skill itu belum tentu offline ya. Bisa jadi sekarang kemasannya itu bagaimana kita membuat itu di dunia online. Seberapa banyak sih sekarang HMI khususnya BPL memproduksi media-media untuk pembelajaran yang bisa diakses oleh siapapun. Sehingga orang kalau butuh itu nyarinya misalkan ke kanal atau ke kanal HMI misalkan. Saya belum lihat itu. Kita masih sering fokus di internal ya. Jadi ya itu bukan tidak bagus, cuma memang otak kita menjadi sempit, pengetahuan kita menjadi sempit. Sedangkan tantangan kita sebenarnya kalau kita mau jadi setter kembali lagi bahwa kita menyediakan apa yang orang-orang butuhkan. Itu sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau sekarang berarti kan teman-teman harus lebih berkreasi, membuat sesuatu kanal tertentu baik online ataupun offline untuk membantu atau mensupport sistem dalam kehidupan bermasyarakat kita. Termasuk tadi misalkan kalau bicara keadaan umat Islam yang isi kepalanya mengkerut gitu. Nah sekarang kita perbanyak juga yang membuat otaknya mengembang. Artinya kita memang mau tidak mau harus mulai sistematis terjun di dunia per-onlinean ini. Salah satunya misalkan sekarang kalau Arif tadi sudah memulai menginisiasi medsos, HMI kenapa tidak support semuanya ke situ? Berapa banyak kader-kader HMI yang ada di Indonesia kalau support itu? Dan tentu itu juga buat pemetaan sebenarnya apa yang dibutuhkan. Kita sediakan itu. Kita jadi semacam supermarket lah kalau bisa. Jadi sebenarnya itu yang coba teman-teman gali, coba pikir. Tantangannya adalah bagaimana kita terjun ke dunia itu. Jadi kita tidak hanya berkutat pada diri sendiri. Walaupun memang diri sendiri yang oke bisa menjadi contoh bagi yang lain. Tapi juga kita benar-benar terjun sebenarnya ini juga wahana latihan bagi kader-kader untuk mengasah dirinya. Juga ini sarana promosi sebenarnya. Hari ini mungkin teman-teman
sangat kebingungan misalkan informasi di mahasiswa baru. Orang mahasiswa barunya nggak kuliah, bagaimana nangkepnya? Cuma bisa ditangkap di dunia online tentunya. Dan ada sedikit cerita pengalaman saja dulu. Teman-teman komisariat, salah satu komisariat itu, komisariat di lingkungannya itu dia buka semacam bantuan bimbel bagi anak-anak sekolahan SD. Dan ternyata sekian tahun kemudian ketika anak-anak SD itu kuliah, yang pertama dicari itu HMI. Nah, artinya berperan mengabdi itu juga punya feedback yang positif buat kita sebetulnya. Nah, tinggal kita lebih kreatif mencari lahan-wahana yang itu memang dibutuhkan orang. Mungkin itu komentar saya dari pertanyaan itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Uncep. Bang Arif, silakan. Ya, makasih. Jadi pertama begini ya, tanggung jawab perkaderan itu atau definisi perkaderan itu jangan disederhanakan dengan pelatihan. Ya. Jadi pelatihan salah satu bagian penting dan strategis dari perkaderan, tapi perkaderan adalah totalitas aktivitas ber-HMI. Jadi artinya di luar pelatihan juga adalah sebuah proses perkaderan. Memegang jabatan struktural kepemimpinan, menjadi pimpinan sidang, menjadi moderator, menjadi pembicara, itu adalah juga bagian perkaderan. Nah, dan oleh karena perkaderan itu totalitas aktivitas ber-HMI, maka beban membangun perkaderan itu bukan hanya tanggung jawabnya BPL semata, tetapi seluruh kader HMI, terutama yang memegang jabatan struktural di HMI, baik struktur kepemimpinan maupun hanya yang bertugas sekedar menjadi panitia kegiatan apapun, itu dia masing-masing punya tanggung jawab membangun perkaderan di HMI. Misalkan jadi panitia, ya jadi panitia yang jujur, yang baik, yang kerjanya total, membuat event atau acaranya berhasil, pengelolaan dananya transparan, jujur, gitu kan, memberikan contoh bagaimana menjadi panitia yang baik. Nah itu jadi jenisnya luas gitu ya, dan tanggung jawabnya nggak bisa hanya disederhanakan menjadi milik atau menjadi tanggung jawabnya BPL aja atau bisa selesai hanya di pelatihan aja, tidak. Bahkan alumni HMI seperti yang saya sampaikan punya tanggung jawab untuk memberikan dukungan, baik dukungan sifatnya moral, kemudian ide gagasan maupun yang material sejauh dia memang mampu. Nah, jadi tidak boleh, saya menangkap tadi ada suatu nada pesimisme ya. Jadi jangan sampai ada pesimisme. Kalian yang di BPL itu atau yang di bidang pembinaan anggota ya. Saya dari komisariat pembinaan anggota saya sampai ke HMI. Komisariat pembinaan anggota, di cabang pembinaan anggota, juga pembinaan anggota, saya nggak beralih ke bidang lain. Jadi saya selalu di bidang pembinaan anggota sampai menjadi ketua umum. Nah, bidang pembinaan anggota itu memang bidang yang sepi dalam arti gimana ya, seperti guru lah ya. Jadi guru itu makanya ada guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi orang-orang yang berkecimpung di perkaderan ini di BPL, di bidang pembinaan anggota itu seperti guru di bangsa ini gitu loh. Mereka berkontribusi dan menentukan dan sedikit banyak bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia. Di HMI berarti kualitas sumber daya manusia kader HMI. Tapi di sisi lain secara dominasi pengaruh otoritas dalam menentukan kebijakan organisasi atau dalam konteks mainstream culture di HMI itu agak tersisih karena mainstream culture di HMI dan juga di bangsa ini adalah cenderung kepada power struktural atau government oriented gitu ya. Jadi
yang seksi itu, yang strategis itu, dan bahkan ukuran keberhasilan itu kalau pegang jabatan gitu ya. Jadi saya seringkali disindir di grup-grup itu kalau saya kritis terhadap pemerintah. Suka ada yang bilang ya bahwa ya apa ya istilahnya, dia dianggapnya kalau kita di luar tidak pegang jabatan politik, walaupun misalkan secara bisnis bisa dikatakan lumayan cukup berhasil, cukup berjalan, itu dianggapnya tidak berhasil gitu loh sebagai kader. Nah ini kan perspektif mainstream yang harus dihadapi, dan kita nggak boleh berkecil hati karena itu bukan sesuatu yang mutlak benar. Itu lebih kepada persepsi yang terbangun oleh kultur, oleh budaya gitu ya. Di negara-negara maju justru saya pernah nonton sebuah film The Man Who Built America. Jadi orang-orang yang membangun Amerika. Nah, di film itu Anda bisa googling, bisa tonton juga di itu produksi History Channel ya, History Channel kalau nggak salah. Di History Channel itu The Man Who Built America itu tidak ada satupun bercerita atau fokus tokohnya itu adalah politisi, tidak. Di situ bicara tentang Vanderbilt. Vanderbilt itu dulu raja kereta api di Amerika. Terus Andrew Carnegie itu raja baja di Amerika. Terus ada Roosevelt, bukan Roosevelt, apa namanya? Rockefeller adalah raja minyak ya, pendiri perusahaan-perusahaan minyak yang kemudian bergabung bermetamorfosa jadi Exxon di dulu namanya Standard Oil. Kemudian ada namanya siapa namanya yang investment bank yang membangun terusan Panama itu. Lupa saya namanya, kok jadi lupa namanya, yang berkontribusi berinvestasi join dengan si Thomas Alva Edison mendirikan General Electric, kemudian dia beli perusahaan bajanya Andrew Carnegie, kemudian dia mendirikan General Steel gitulah. Kemudian dia juga mendirikan General Motor gitu ya. Terus ada Henry Ford ya. Henry Ford dengan Henry Ford dengan mobil Fordnya dan sebagainya. Jadi film itu bercerita tentang orang-orang entrepreneur yang membangun industri-industri strategis yang membantu membuat Amerika menjadi besar. Tanpa kehadiran mereka, Amerika tidak bisa sebesar sekarang. Karena tidak ada yang membangun apa yang menjadi kebutuhan bangsa Amerika. Misalkan Andrew Carnegie dengan pabrik baja yang besar itu memungkinkan dengan produksi bajanya memungkinkan gedung-gedung tinggi dibangun, memungkinkan jalur kereta api dari barat hingga ke timur Amerika itu terhubung. Tanpa mereka nggak bisa. Atau Rockefeller dengan Standard Oil-nya. Rockefeller dengan perusahaannya dia yang menemukan awalnya minyak tanah menjadi bensin. Bensin kemudian digunakan oleh Ford sebagai perintis kendaraan komersial dengan metode assembling lainnya, sehingga mobil bisa diproduksi menjadi lebih cepat. Yang tadinya untuk satu mobil butuh berapa hari, ini menjadi hanya 12 jam. Gitu ya. Upah buruh ditingkatkan sebagainya. Jadi kontribusi para entrepreneur itu besar sekali. Nah, jadi film itu adalah suatu gambaran bagaimana orang Amerika melihat bahwa perubahan itu besar, itu tidak melulu didesain oleh kepala negara, oleh politician. Betul mereka punya kontribusi dan menentukan, tetapi ada sektor lain, para entrepreneur, para penemu, seorang Thomas Alva Edison, Tesla, misalnya Tesla itu yang menemukan listrik arus kuat AC, karena temuannya Thomas Alva itu harusnya harus DC, seperti untuk baterai segala macam. Nah, itu Tesla yang menemukan AC itu harus besar. Bohlam baru Thomas Alva Edison yang menemukan. Nah, orang-orang itu menjadi orang-orang yang menentukan arah sejarah.
karena penemuan mereka, karena industri yang mereka bangun berhasil menggerakkan dunia. Lihat juga dalam sejarah berikutnya, misalkan seorang Bill Gates dengan Windows-nya, Microsoft Office-nya yang menjadi standar di semua komputer sekarang. Bahkan Apple pun memakai Office-nya Microsoft. Atau kemudian si Apple atau Steve Jobs dengan produk iPhone-nya, tab-nya, iPod-nya, segala yang itu kemudian menjadi standar dan merubah industri dan wajah dunia sekarang ini. Atau Zoom yang sekarang kita pakai ini kan dari Amerika juga. Nah ini juga, itu adalah suatu ukuran-ukuran kesuksesan yang menurut saya imbasnya jauh lebih besar bahkan dari kebijakan seorang politisi, seorang kepala negara. Nah sayangnya di kultur masyarakat kita, cara berpikir itu tidak mainstream, kurang dihargain. Bangsa ini nih cara berpikirnya menurut saya terlalu dominan pada dua hal. Pertama adalah jabatan, kedua adalah kekayaan. Itu salah besar kita sebagai sebuah bangsa. Kita terlalu berpikir ingin cepat kaya, ingin pegang jabatan, jadi penguasa, mendapatkan uang dengan mudah, petantang-petenteng, pergi ke sana ke sini pakai ajudan, pakai supir. Saya sampai sekarang nggak pakai supir saya. Jadi, aduh Tuhan, Republik ini kurang berani bekerja keras, gitu. Kurang mau bekerja keras, kurang mau menderita. Susah sedikit, pusing, stres, ya boleh kayak gitu. Jadi ya tidak ada perubahan besar, tidak ada capaian besar tanpa ada pengorbanan, tanpa ada ikhtiar yang keras. Saya udah hampir 1 tahun mendevelop opini itu belum selesai karena kita bongkar pasang. Idenya terus berubah, berkembang. Tapi insya Allah nanti kalau Agustus jadi meluncur, hasilnya akan worth it, akan kualitasnya ya cukup baik lah. Karena dibandingkan dengan media sosial sejenis lain yang orang Indonesia bikin, tapi kualitasnya berantakan. Nah, jadi saya bukan hanya memotivasi kepada adik-adik, tetapi ingin memberikan gambaran kepada kalian bahwa memang berbicara tentang perkaderan ini, berbicara tentang penggunaan sumber daya manusia ini, ya mirip-mirip seperti guru di Republik ini. Itu profesi yang dibutuhkan banget, tetapi tidak dilihat sebagai strategis gitu loh. Nah, itu sebenarnya begini juga nih di HMI, di BPL gitu ya. Nah, itulah problem kita, culture dan kelembagaan kita. Ya mudah-mudahan kami sih di senior-senior dengan Pak Encep itu coba membangun sebuah yayasan, namanya Yayasan Perkaderan Insan Cita, yang kita dedikasikan dananya itu hanya untuk program pelatihan dan membackup BPL. Alhamdulillah sekarang memang dananya belum besar ya, tetapi sedikit-sedikit LK2, SC atau apa sudah mulai kita berkontribusi walaupun belum banyak. Tapi itu suatu awalan yang baik, yang melihat bahwa harus ada, bahwa gini, perkaderan ini tugas besar dan tidak bisa diserahkan sama adik-adik saja, dan harus ada support yang optimal dan terlembaga daripada seniornya untuk membackup adik-adik itu. Nah, saya kira itu niatannya ya. Pak Encep juga termasuk pendiri di yayasan itu dan termasuk inisiator yang banyak melahirkan ide-ide untuk membangun yayasan itu. Jadi itu mudah-mudahan ini bisa terus membesar dan bisa mensupport lebih maksimal sehingga adik-adik tahu untuk berjalannya perkaderan itu dari misalkan untuk mengirim narasumber, mengirim pengelola, terus kemudian itu kan butuh operasional ya. Dan tidak mungkin dan cenderung kalau saya perhatikan kan sumber pendanaan DDHM ini lebih banyak dari alumni yang politik ya, yang punya jabatan atau dari bantuan Pemda, pemerintah gitu ya, dengan mengandalkan PT Proposalindo Persada Nusantara itu kan. Nah, jadi PT Proposalindo itu yang selama ini kan. Nah, jadi itu akibatnya gitu ya, karena senior-senior yang di politik dan pemerintahan yang lebih banyak berkontribusi, mau tak mau mereka jadi contoh sukses yang
yang ideal, yang terlembagakan begitu. Padahal sesungguhnya banyak jalan kesuksesan yang lain yang bisa jadi dampaknya lebih besar daripada itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Arif. Jadi tadi bisa disimpulkan bahwa nantinya untuk mengembangkan atau beradaptasi dengan situasi yang seperti ini, nyatanya HMI bisa tetap eksis perkaderannya sampai sekarang, dan yang perlu dilakukan adalah kita meningkatkan manajemen atau meningkatkan skill SDM juga, dan life skill yang terpenting yang mungkin belum sampai kita ranahnya ke sana, dan tadi dikatakan sibuk untuk meningkatkan internal saja, dan harapannya nanti ke depan kita bisa lebih welcome atau lebih bisa mengambil dari kebutuhan yang ada. Jadi bagaimana, apa sih skill yang dibutuhkan oleh masyarakat? Barangkali life skill tadi bisa banyak tuh sekarang kan ada training online maupun offline. Tapi sekarang lebih banyak yang online untuk data analis, kemudian bagaimana untuk melatih atau bisa belajar coding, ada panduannya seperti itu, dan itu mungkin nanti kita perlu pastinya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya, tadi dikatakan oleh Bang Arif, semua elemen harus bekerja bersama untuk meningkatkan fokus kepada perkaderan hingga nanti perkaderan kita bisa tetap survive, dan terlebih harapannya bisa dijadikan contoh. Dan terima kasih banyak. Ini dukungan dari Kang Ence, Bang Arif, terutama untuk yayasan perkaderannya, itu kami sangat appreciate. Mungkin belum ada disampaikan dari teman-teman, tapi betul-betul kami bersyukur karena senior kami lebih peduli daripada mungkin lebih terstruktur dan lebih akur, dan akhirnya bisa membuat lembaga yang sangat support perkaderan. Begitu dulu, kita kalau berkenan teman-teman dibuka dulu kameranya untuk kita berfoto sejenak. Assalamualaikum Sambil menunggu teman-teman membuka kameranya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Kang Encep, Bang Arif, kemudian teman-teman yang ini udah beberapa sudah mungkin waktunya baru istirahat ya, jadi udah keluar. Ya, ini banyak master di sini. Ada Ketum pastinya kan, Ketum Cahyono yang sebentar lagi siap-siap mau munas ya, Tum ya. Untuk teman-teman pengurus, terima kasih atas bantuannya. Ini udah siap, ada yang mau dibuka lagi kameranya? Atau sekarang? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau buka kamera lagi? Udah cukup? Baik, terima kasih banyak. Ini nanti insya Allah akan kami upload ke YouTube dari BPL. Nanti teman-teman yang lain bisa mengakses, dan nanti notes-nya akan kami kirimkan kepada teman-teman yang tadi mengisi form. Kemudian ada dari PPT dari Bang Arif juga. Terima kasih banyak Bang atas Terima kasih kesempatannya. ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Ya, amin. Sama-sama. Jaga kesehatan semuanya ya. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.
LO bisa stop recording.